Kalian lihat sesuatu di adegan ini? Yap, ini adalah kerangka Anguirus, karakter yang selalu jadi bestie Godzilla sekaligus jadi musuh pertama Godzilla di era Showa. Terus kenapa Anguirus cuman jadi pajangan doang di Monsterverse dan gak pernah diliatin secara utuh? Mari kita bahas guys. Jadi, di film Godzilla King of the Monsters, saat Dr. Serizawa membangkitkan Godzilla dengan bom nuklir, ledakannya menyebabkan bekas peradaban kuno yang ditempati Godzilla hancur. Nah, pada saat ledakan tersebut, kita melihat sekelebat kerangka seekor dinosaurus mirip Triceratops. Nah, setelah banyak fans memperhatikan kerangka itu, ada sesuatu yang janggal. Karena ukuran kerangka itu nampak lebih besar dari bangunan kuno yang ada di sekitarnya. Akhirnya, setelah pencahayaannya dibuat lebih terang, ternyata kecurigaan tersebut benar bahwa itu adalah kerangka Anguirus. Apalagi ketika Legendary Pictures merilis behind the scene film Godzilla King of the Monsters, semakin jelas bahwa itu memang kerangka Anguirus guys. Lantas kenapa Warner Bros dan Legendary Pictures sampai tega membuat karakter legend kayak Anguirus hanya berupa pajangan aja? Mana cuman kerangka lagi? Nah, Michael Dougherty alias sutradara film Godzilla King of the Monsters sempat merespon pertanyaan fans yang bertanya apakah itu Anguirus apa bukan. Terus Michael menjawab, might or might not be Anguirus. Mungkin sih atau mungkin juga bukan Anguirus, kata dia. Jawabannya gantung, tapi ini semakin meyakinkan fans bahwa kerangka itu memang kerangka Anguirus karena Michael tidak membantahnya secara langsung guys. Kutu Film juga menyimpulkan kalau respon Michael Dougherty ini adalah jawaban yang aman dikala Legendary Pictures tidak punya hak cipta agar Anguirus benar-benar diperlihatkan di film Godzilla King of the Monsters. Alhasil mereka hanya memajang kerangkanya saja dan tidak memberi penjelasan pasti kerangka apakah itu. Kalau mereka nyebut itu Anguirus secara resmi, otomatis Legendary Pictures harus bayar hak cipta karakter Anguirus ke Toho guys. Peletakan kerangka ini sebenarnya hal yang lumrah dilakukan di Monsterverse sebagai tanda bahwa dunia Monsterverse itu sangat luas, bervariasi, dan misterius. Masih banyak yang tidak diketahui oleh karakter-karakter manusianya termasuk Monarch. Contohnya hal kecil aja deh, di Monsterverse itu burung-burung kecil aja itu ada versi lainnya guys, kayak Leafwing alias semacam kelelawar penghuni Skull Island dan Hollow Earth. Hingga kerbau aja ada versi anehnya, yaitu Scare Buffalo. Ini membuktikan bahwa dunia Monsterverse itu sangat menjunjung tinggi keberagaman spesies, agar dunianya terlihat natural. Apalagi di film Godzilla and Kong The New Empire, kita diliatin seonggok kerangka Titan yang super masif, ribuan kali lebih besar dari Kong. Dan kerangka ini gak ada penjelasannya sama sekali. Di komik maupun novel Monsterverse juga gak ada. Sehingga ini semakin membuktikan bahwa makhluk-makhluk di Monsterverse itu sangat banyak dan misterius. Beda halnya sama dunia Godzilla Toho, di film-filmnya gak pernah menampilkan hal-hal kecil kecuali para kaijunya. Gak ada burung yang dimodifikasi lah, atau bambu hidup lah, itu gak ada di dunia Godzilla Toho guys. Ya bukan hanya waktu itu agak sulit membuat hal-hal yang gak penting untuk ditaruh di film-filmnya, tapi juga di dunia Godzilla Toho tidak ada makhluk lain selain para kaijunya guys. Kan kalau di Monsterverse makhluk-makhluknya itu banyak klasifikasinya. Ada subspesies yaitu makhluk-makhluk kecil kayak Leafwing tadi, ada superspesies kayak Scare Buffalo, Mother Longleg, Rock Critter, dan ada spesies Titan yaitu Godzilla, Muto, Kong, Rodan hingga Behemoth. Jadi makhluk hidup di Monsterverse itu banyak banget guys, dan mereka itu ditampilin. Mau mereka gak penting bagi alur cerita kayak mereka tetap ditampilin. Mereka lebih dijadikan pajangan agar memperlihatkan bahwa makhluk-makhluk di Monsterverse itu sangat beragam dan masih banyak yang belum terjelaskan. Sama halnya kayak kerangka Anguirus ini, keberadaannya tidak mempengaruhi alur cerita, tapi agar menunjukkan film Godzilla King of the Monsters ini adalah film penuh misteri, jadinya kerangka Anguirus ini dipasang sebagai pajangan. Mungkin divisi visual efeknya gabut guys. Makhluk apa niche yang perlu kita pasang di reruntuhan peradaban kuno ini? Oh, aku tahu, pasang aja kerangka Anguirus. Aku ngefans banget sama Anguirus. Dipasanglah kerangka Anguirus ini guys sebagai pelengkap. Tapi biar aman dari hak cipta, mereka gak ngejelasin bahwa ini adalah kerangka Anguirus.
Dan sebenarnya kalau maksa Anguirus benar-benar dimasukin sebagai karakter penting di Monsterverse, Anguirus itu bukan termasuk kaiju yang memiliki kemampuan menakjubkan kayak Godzilla, atau bisa terbang kayak Warbird. Dia selayaknya makhluk hidup biasa yang memiliki duri dan bisa menggelinding layaknya armadillo. Mungkin kalau ditanya dia kuat, iya, dia memang diperlihatkan memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa, tapi selain itu dia tidak memiliki kemampuan yang bikin penonton takjub guys. Makanya di era klasik dia selalu dijadiin figuran. Biasanya jadi sahabat Godzilla atau sebaliknya, yang dimana Anguirus ini terbilang salah satu kaiju yang agak lemah jika dibandingkan figuran-figuran lain di dunia Godzilla Toho. Secara asal-usulnya juga yang diceritakan di film Godzilla Rises Again, diceritakan bahwa Anguirus adalah Ankylosaurus yang hidup di periode Cretaceous. Namun karena dia berhibernasi layaknya Godzilla, dia bisa bertahan hidup hingga zaman modern. Jadi Anguirus itu hanya Ankylosaurus guys, yang sering diliatin di dokumenter-dokumenter dinosaurus. Cuman karena pada tahun 1955 ketika film Godzilla Rises Again dibuat, informasi mengenai rupa Ankylosaurus masih terbatas. Akhirnya pihak Toho menggambarkan Ankylosaurus kayak Anguirus yang sekarang kita lihat ini guys. Dia bukan kaiju superpower, dia tidak memiliki kekuatan semburan atau energi-energi khusus, dia hanya terlahir sebagai dinosaurus secara harfiah. Cuman Toho memodifikasinya agar terlihat lebih besar sama besar seperti Godzilla. Memang sih, ketika proses produksi Godzilla Rises Again dimulai, tadinya Anguirus akan memiliki kekuatan semburan energi dari mulutnya layaknya kemampuan yang ditunjukkan di manga sebelum film tersebut. Tapi seiring waktu, Anguirus hanya memiliki kemampuan menggelindingkan tubuhnya saja untuk menyerang musuh dengan durinya. Tapi, satu-satunya Anguirus paling beda itu cuman ada di series Godzilla Singular Point guys, yang dimana duri-duri yang dimilikinya akan bergetar ketika musuh ada di dekatnya, sehingga menghasilkan energi yang bisa membuat Anguirus membaca masa depan. Jadinya dia disulit diserang karena akan menghindar sebelum musuh menyerangnya. Makanya salah satu durinya dipakai Jet Jaguar sebagai tombaknya, sehingga Jet Jaguar juga bisa meramal gerakan-gerakan musuh. Jadi begitu guys, alasan kenapa Anguirus cuma dijadiin pajangan di Monsterverse adalah karena dia bukan karakter yang bisa mempengaruhi jalan cerita. Dia tidak memiliki kemampuan khusus yang bisa bikin para penonton terkesima, sehingga dia cuma dijadiin pajangan dan tidak dinamai Anguirus secara resmi di film Godzilla King of the Monsters agar menghindari hak cipta. Tapi gimana guys, kalian kangen sama Anguirus gak? Silahkan komen di bawah. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla. Saya Kutu Film, see you in the next video.